idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini dalam diri manusia, dalam jasad manusia itu baik, maka seluruh anggota badannya, jasadnya akan menjadi baik. Tangannya menjadi tangan yang baik. Tangan yang baik itu tangan bukan yang mulus, yang glowing, yang tidak keriput. Maksud tangan baik di sini, tangan yang digunakan sesuai dengan perintah yang berikan tangannya itu Allah. Tangan digunakan untuk menjabat, tangannya ulama, termasuk tangan yang baik, tangan yang soleh. Tangan yang baik diantaranya tangan yang digunakan untuk memegang Al-Quran. Tangan yang baik, tangan yang digunakan untuk memegang, menjabat saudara muslimnya, untuk diajak kepada ketaatan, tangan yang baik. Tangan yang baik diantaranya tangan yang digunakan untuk menggandeng istrinya. Jabat tangan istrinya digandeng, dibawa ke kamar. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقال قولا كريما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الحياة وينسون الموت،
ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون القصور وينسون القبور ويحبون الخلق وينسون الخالق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita ini selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi nikmat. Nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang termahal adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya berupa nikmat iman dan Islam. Dengan asal nikmat ini, kita pada malam hari ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan sholat maghrib dengan cara berjamaah. Sudah sholat berjamaah, selesai, duduk, berzikir kepada Allah dengan berjamaah juga. Kemudian doa lagi berjamaah juga. Inilah nikmat yang besar, nikmat yang mahal. Perkara itu kalau mahal, kalau besar, tidak diberikan oleh setiap manusia oleh Allah. Tidak diberikan kepada setiap manusia oleh Allah. Hanya manusia-manusia pilihan Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah, menyambut perintah seruan yang besar, yang agung ini, yang mahal ini. Orang kalau memahami harganya sholat dengan berjamaah, Masya Allah, ya, pasti mereka akan berhenti dari setiap kesibukan dunia mereka. Akan tetapi karena ini urusan yang mahal, yang besar, maka sedikit sekali yang diberi paham oleh Allah mengenai tentang harganya sholat berjamaah di masjid. Karena ini adalah harganya tidak nampak, balasannya belum Allah tampakkan. Kerja-kerja agama, amal-amal agama ini belum ditampakkan gajinya cash di dunia, belum. Maka ini perlu namanya keyakinan dalam hati. Perlu modal iman di dalam hati seseorang. Maka nikmat iman inilah yang menyebabkan manusia rela meninggalkan urusan dunia yang sifatnya fana, sementara yang harganya murah. Ia mengejar keuntungan yang harganya mahal, yang harganya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekal abadi. Baginda Nabi SAW sabdakan, bahwa salatnya seseorang yang dikerjakan dengan berjamaah jauh lebih baik pahalanya daripada salat yang dikerjakan dengan sendirian. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid dengan dikerjakan sendirian di rumah itu jauh selisihnya 27 derajat. Sangat jauh sekali. 1 dengan 27. Kalau orang cerdas, orang bijak, pasti dia akan mengejar keuntungan yang besar yang nilainya 27. Makanya ini orang iman, orang yang cerdas sebenarnya, orang yang pintar, orang yang bijak. Dia meyakini yang belum nampak oleh pandangan mata. Itulah iman, itulah keyakinan. Meyakini 100% dengan janji-janji yang disampaikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang mulia, dalam kehidupan sehari-hari 24 jam, maka kita kembali duduk berkumpul di sini untuk berusaha sama-sama bagaimana meningkatkan kualitas iman kita.
Karena modal hidup di dunia ini yang terpenting adalah modal iman. Kalau hidup ini berangkat modalnya dengan iman, semuanya jadi aman, jadi tentram. Betul? Betul. Tapi kalau hidup ini sudah tidak dimodel dengan iman, walaupun apapun dia punya, berapapun banyak dia punya, tapi kalau dari awalnya bukan modal iman, nanti tidak akan mendapatkan keamanan. Bahkan keresahan, kesusahan yang abadi di dunia, sementara sampai di akhirat abadi selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatun." Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad seorang itu ada segumpal daging. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Perlu kita ketahui, Nabi berikan pengumuman kepada kita. Ingatlah bahwasanya di dalam jasad setiap manusia ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini dalam diri manusia, dalam jasad manusia itu baik, maka seluruh anggota badannya, jasadnya akan menjadi baik. Tangannya menjadi tangan yang baik. Tangan yang baik itu tangan bukan yang mulus, yang glowing, yang tidak keriput. Maksud tangan baik di sini, tangan yang digunakan sesuai dengan perintah yang berikan tangan, yaitu Allah. Tangan digunakan untuk menjabat, tangannya ulama, termasuk tangan yang baik, tangan yang soleh. Tangan yang baik diantaranya tangan yang digunakan untuk memegang Al-Quran. Tangan yang baik, tangan yang digunakan untuk memegang, menjabat saudara muslimnya, untuk diajak kepada ketaatan, tangan yang baik. Tangan yang baik diantaranya tangan yang digunakan untuk menggandeng istrinya. Jabat tangan istrinya digandeng, dibawa ke kamar. Itu baik, tangan seperti itu. Tangan yang baik diantara tangan yang digunakan untuk memberi sedekah, mengelus kepala anak yatim. Banyak tangan-tangan ini kalau digunakan untuk perkara kebaikan, itu tangan yang baik. Ini tangan jadi baik, maka ini dipengaruhi oleh hati tadi. Segumpal daging dalam jasad itu hati namanya. Tangan jadi baik, bahkan seluruh anggota jasad manusia jadi baik. Matanya baik. Mata yang baik, mata yang bagaimana? Mata yang digunakan untuk memandang perkara yang diridhoi oleh Allah. Memandang wajah ulama, memandang wajah dai-dai yang risau dengan umat. Memandang wajahnya Pak Rusdi, Pak Imdad, memandang wajah sesama muslim dengan hati yang gembira. Memandang wajahnya Ustadz Khairan, Masya Allah, yang selalu syuting wajah saya ini. Masya Allah, la ilaha illallah. Karena gembira karena Allah, memandang seseorang karena Allah. Ini mata yang baik, mata yang barokah, mata yang digunakan memandang perkara yang diridhoi oleh Allah. Selalu memandang kebaikan saudara muslimnya. Mata ini kalau disetir oleh hati yang baik, Masya Allah susah. Selalu yang dipandang saudara muslim keburukannya saja. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Walaupun ulama, ustadz, kiai yang tidak sempurna. Yang sempurna para nabi, para rasul, para malaikat. Allah zat yang maha sempurna. Makhluk-makhluknya Allah yang sempurna, para nabi, para rasul, para malaikatnya Allah. Kalau manusia biasa tidak ada yang sempurna, maka itulah didikan Islam, ajaran Nabi, ajaran yang paling mulia.
Kita lihat seberapapun ikan gemuknya, banyak dagingnya, pasti memiliki tulang, betul? Pasti ada durinya. Ikan apa yang tidak ada durinya? Ada durinya walaupun kecil. Dan sebaliknya sekurus-kurus ikan, insya Allah ada dagingnya. Ada ikan yang banyak durinya itu, ada dagingnya masih. Maka pandanglah baiknya ikan yang gemuk banyak dagingnya, ambil dagingnya, tulangnya jangan dipandang, jangan dimakan, pinggirkan, sisihkan. Ikan yang kurus dipandang baiknya, ambil dagingnya yang ada. Nah, ini sehingga kalau hati ini baik, semua menyikapi makhluknya Allah jadi baik. Ikan gemuk, ikan kurus sama saja, sama-sama makhluknya Allah. Ini makan, ikan kecil duri saja merutuan. Nah, ini tandanya hati tidak beres. Ketika ikan gemuk disajikan, masya Allah, alhamdulillah. Nah, di luar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh anggota jasad manusia dipengaruhi oleh hatinya manusia. Kalau hatinya baik, jasadnya jadi baik. Sebaliknya jika hati ini buruk, hatinya ini kotor, akan mempengaruhi jasad kita juga. Jasad jadi buruk, jadi jahat. Buruknya jasad bukan fisik buruk karena cacat fisiknya, bukan. Buruk jasad di sini maknanya menggunakan jasadnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Dikasih kaki untuk nerajang istri, dikasih tangan untuk nempeleng teman. Kalau jadi petinju sekalian naik ring, nempeleng usai boleh duit, resmi itu. Dikasih mata untuk melihat wanita bukan mahram, masya Allah. Dikasih telinga hari-hari untuk mendengarkan maksiat, sehingga masa tua datang belum tua sudah buntu telinganya. Dikasih hidung untuk mencium hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dikasih pikiran yang kotor, ngeres, buruk sangka terus isinya. Dikasih kaki untuk berjalan ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Dikasih mulut begitu, digunakan untuk bicara-bicara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Menggunjing, menghibah, menggosip, adu domba, memfitnah. Wah, ini tergantung hatinya. Maka hati ini tempatnya iman, tempatnya ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Maka dalam urusan agama, pertama yang dituntut kita ini dalam hidup, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluddin ma'rifatu billah, awalnya agama adalah kenal kepada Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali diri dulu. Nabi sabdakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Kalau orang tidak kenal diri, bagaimana mau kenal sang penciptanya? Diri kini saja lupa, tidak tahu dari mana siapa yang mengadakan. Maka ini pentingnya kita ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Urusan perkara yang hak inilah yang sering lupa. Yang pertama, lupa kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa diri. Kalau sudah lupa diri, pasti lupa sang pencipta, yaitu Allah.
Ini rumus. Maka kadang ada orang diingatkan, dia nepuk dada, tanya dengan diri sendiri. Kita kadang datang mengingatkan saudara kita, apa kata dia? Oh, kamu ini tidak tahu siapa aku ini. Ini orang lupa diri namanya. Lupa. Dengan dirinya tidak tahu, tanya dengan orang. Maka ini diingatkan, pentingnya datang mengingatkan. Memang tempatnya manusia tempat lupa dan salah, tempatnya khilaf. Maka inilah perintah dari Allah untuk selalu mengingatkan. Lupa diri, kalau sudah lupa diri, lupa kepada Allah, diingatkan lagi. Maka kalau ada orang diingatkan kok lupa, kasih tahu. Bapak lupa ya dengan diri Bapak. Bapak itu sama dengan saya. Min nutfah, dari setetes air yang hina. Oh, gitu ya? Iya. Nah, diingatkan. Kalau dibiarkan, manusia berada dalam kelalaian, dalam kehilafan. Lupa diri, sehingga lupa sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang paling penting kita pikirkan, kita usahakan, kita perjuangkan hari ini, perkara iman ini. Ketika kita baru lahir sudah ditanamkan iman, bahkan masih di alam ruh sudah ditanamkan iman oleh Allah. Lahir pertama kali diingatkan urusan iman, ditakbir, dikumandangkan adzan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Itu tauhid sudah ditanamkan. Karena seluruh manusia fitrahnya adalah bertauhid satu, yaitu Allah. Karena kehidupan ini ujian, maka sesuai dengan lingkungannya. Mungkin kalau kita lahir di lingkungan Kristiani, kita tidak orang Kristen. Syukur kita hidup di lingkungan orang Islam, walaupun masih Islam masih belang-beling. Maka inilah satu jalan untuk bagaimana menguatkan iman Islam kita dengan cara saling nasihat menasihati dalam perkara urusan iman ini, perkara yang hak. Bila iman seseorang hatinya baik, imannya baik, maka pasti amalnya akan menjadi baik. Bila amal manusia di mana-mana perbuatan manusia itu baik, maka suasana dan keadaan juga akan berubah menjadi baik. Baik. Jadi apa saja baik. Kalau imannya baik, amalnya baik. Amal sudah baik di mana-mana. Jadi apa saja baik di mana-mana. Jadi pejabat yang baik, soleh. Jadi rakyat yang patuh, yang soleh. Jadi apa saja akan baik amalnya. Kalau amal perbuatan manusia sudah baik di mana-mana akan mempengaruhi alam ini. Maka kalau sudah perbuatan manusia baik di mana-mana, Allah akan ridho, akan diangkat itu amal soleh ke langit. Diangkat oleh ke langit, diturunkan dengan namanya rahmat. Keberkahan datang dari langit. Asbab amal manusia ditarik oleh Allah ke langit, diturunkan menjadi berkah rahmat ke bumi ini. Hujan malam, sehingga tidak mengganggu aktivitas petani di siang hari. Itu di antara ciri alam barokah, hujan barokah. Masya Allah. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu sudah menjadi janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya jikalau satu penduduk kampung, satu penduduk negeri, imannya orang-orang yang beriman bertakwa dengan betul, tanpa campur maksiat. Imannya lurus, betul, amalnya soleh, lurus, tidak campur maksiat. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. La ilaha illallah. Dari langit turun air yang membawa barokah, tidak menenggelamkan, tidak jadi bala bencana yang menyusahkan manusia. Kalau sudah amal manusia Masya Allah sebaliknya, buruk, tidak soleh, tidak taat, maksiat merajalela di mana-mana, Allah akan tarik, angkat ke langit itu amal buruk, amal salah manusia, sehingga Allah murka, turunkan lagi ke bumi berupa bala bencana di mana-mana. Gunung batu, air laut naik ke darat, tsunami, tahu tsunami? Kawannya Sunomo. Selesai 5 menit. Masya Allah. Maka hati-hati, kita perbaiki iman dan amal. Ini pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan di dunia ini. Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut karena sebab ulah tangan perbuatan manusia. Bukan salahnya Allah. Balik ke manusia itu sendiri. Supaya manusia itu sadar, kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Introspeksi diri. Manusia itu dari mana diciptakan, supaya ingat, tidak punya kuasa apa-apa di dunia ini. Semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk tidak ada, yang ada hanya Allah. Semua yang ada karena diadakan oleh Allah. Suatu saat akan ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kewajiban kita di dunia untuk memperjuangkan iman kita ini. Iman akan meningkat, akan terus bertambah meningkat, lurus, bagus, sempurna kalau ada usaha atas iman itu sendiri. Apa usaha untuk meningkatkan iman itu sendiri? Yaitu didakwahkan imannya itu. Sampaikan kepada setiap orang yang dijumpai. Ingatkan kepada Allah. Ketemu pedagang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, kita dijumpakan oleh Allah sebagai hamba Allah dalam keadaan sehat walafiat, sebagai orang iman, orang Islam. Ini sekarang perjumpaan kita ini lalai. Jumpa satu dengan yang lainnya, petani dengan petani, cerita pertanian, pedagang dengan pedagang, cerita perdagangan, tukang batu dengan tukang batu, cerita bebatuan. Apa lagi? Sehingga suasana tauhid, suasana keagungan Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Akhirnya hidup itu, Masya Allah, terombang-ambing dengan suasana keadaan dunia yang tidak dilandasi dengan tauhid yang benar kepada Allah. Ngambang, tidak jelas siapa Tuhannya. Maka inilah pentingnya kita hari-hari duduk di majelis iman, bicara iman, kemudian memperjuangkannya, mendakwahkannya. Insya Allah. Di rumah jumpa istri, Assalamualaikum, wahai sayangku. Dengan istri begitu, dulu masih pacaran Cak Ionian. Ketika dengan istri malu-malu, hei buka pintu, Assalamualaikum. Lebih halus lagi kalau sudah jadi istrinya. Ini aneh kadang-kadang manusia terbolak-balik. Sebelum jadi Cak Ionian, kesandung dikit. Kenapa sayang? Asal jadi lain ceritanya. Matamu gitu, jalan tidak nengok lagi. Nah inilah manusia. Seharusnya dengan adanya inilah dengan pentingnya fungsinya agama. Semakin lama, semakin tua, semakin sayang, semakin indah hidupnya. Ini semakin senyum mau menghadap Allah. Ini semakin brutal. Masya Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang iman itu
hidupnya senantiasa menyadarkan diri kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua 24 jam orang iman senantiasa mengidolakan Nabi dalam hidupnya, menjadikan panutan teladan dalam kehidupan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya orang iman itu hidupnya seperti gaya Rasulullah. Yang dicontoh, ditiru gaya hidupnya, gaya kekasihnya itu, orang yang dicintai. Kalau orang cinta iman kepada Allah, pasti dia akan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah, tidak ikut Nabi, ini pastikan cintanya palsu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Syarat cinta harus ditunaikan. Orang aku cinta, tidak ada buktinya, nah ini cintanya cinta palsu, cinta gombal. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, kepada umatmu. Nabi sabdakan, Nabi bersabda, mengingatkan kepada kita, menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada kita itu termasuk. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian betul-betul mencintai Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita hidup harus ikut Nabi. Kalau tidak ikut Nabi, berarti ikut yang lain. Mungkin Nabi juga Nabi palsu. Banyak Nabi palsu sekarang, hati-hati. Bukan di zaman Nabi saja Nabi palsu, sekarang banyak Nabi palsu. Nabi masih hidup, itu sudah ada orang berani ngaku Nabi, apalagi sekarang sudah wafat 14 abad. Nah sekarang kalau terang-terang langsung ditangkap pemerintah. Di zaman Nabi masih hidup, ada seorang laki-laki namanya Musailamah Al-Kadzab. Nabi masih hidup, berani ngaku Nabi, Nabi tandingan. Buat ayat juga. Lucu ayatnya tapi. tentang gajah itu. Berani, Nabi jelas masih hidup, pengikutnya sudah banyak. Berani orang ngaku Nabi di depan Nabi. Apalagi sekarang. Yang benar kita sadari, kita mengakui kita ini umat Nabi. Kalau kita merasa umat Nabi, bagaimana hidup kita selalu usaha mengikuti kehidupan Nabi. Nabi sholat bersama, kita ikut. Nabi pernah masbuk enggak? Pernah? Allahu Akbar. Ya kita masbuk ya masih maklum lah, ya kan? Baru 3 hari berarti kan? Atau baru 40 hari tidak istiqomah. Ini sudah ditarbiyah 4 bulan masih masbuk. Wah ini ada agak semangat dikit maksudnya itu. Harus ditancap lagi rem gasnya itu, gaspol. Naikkan lagi perjuangannya. Insyaallah. Katanya ngaku umat Nabi, kepengen dapat syafaat nanti yaumil qiyamah, tapi aneh kadang-kadang hidupnya tidak mau ikut gaya hidupnya Nabi. Gaya orang-orang yang tidak ikut Nabi dijadikan idola. Gaya makan, gaya minum, gaya tidur, gaya jalan, tidak tahu ikut siapa. Masya Allah, makan, minum, berdiri, tangan kiri, sambil nyanyi. La ilaha illallah. Mestinya kita ini 24 jam hidupnya mengikuti kehidupan cara Nabi. Supaya kita ini dapat pertolongan Allah. Urusan ibadah ikut Nabi, urusan apa saja. Urusan iman, urusan ibadah, muamalah, muasyarat, akhlak ikut Nabi. Sehingga nanti kita harapannya diakui di akhirat sebagai umat Nabi, dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi,
mendapatkan minuman dari Telaga Al-Kautsar langsung melalui tangan beliau sendiri. Maka inilah keistimewaan umat akhir zaman. Siapa yang mengaku sebagai umat Nabi, cinta dengan Nabi, buktikan cinta yang tertinggi umat akhir zaman adalah dia mau meneruskan perjuangan Nabi. Nah, ini cinta yang betul-betul nih. Maka dulu ada kisah sayembara. Seorang raja punya seorang putri yang sangat cantik satu-satunya. Namanya Laila, ya toh? Putri raja. Laila sudah dewasa ini, sudah semua orang tahu paling cantik, memang tidak ada saingannya dari kerajaan itu. Semua orang masyarakat kampung itu mengakui tergila-gila dengan namanya Laila Putri Raja itu, kepengin jadi suaminya. Saya cinta Laila, saya suka dengan Laila, saya kepengin jadi suami Laila pokoknya. Dari yang umur akil balik sampai yang 70 tahun. Semua tergila-gila namanya Laila Putri Raja itu. Akhirnya raja pun bingung. Ini orang teriak cinta semua, hendak nian dengan istri aku, putri aku yang sigo-sigoan ini. Aku nak ngetes siapa nian mereka itu benar yang benar-benar cinta betul dengan istri dengan putri saya itu. Akhirnya membuat sayembara raja ini, ingin mengetahui siapa yang betul-betul cinta, sehidup sampai kalau korban nyawa pun siap. Buat sayembara, dipanggil semua, daftar semua, dan yang ketinggalan semua laki-laki. Masya Allah, macam-macam dari umur, yang gaya fisiknya, yang ganteng, yang macam-macam. Akhirnya disiapkan oleh raja menara yang tinggi, 100 meter tingginya. Rajanya orang Arab. Sudah dikumpulkan pengumuman, siapa yang selama ini mengaku cinta dengan putriku Laila, ingin jadi raja, menggantikan saya nanti, silakan daftar. Sudah daftar, siap, nanti naik ke atas tower itu. 100, angkat kepala semua. Siapa yang mendaftar silakan. Satu pun tidak ada yang berani mendaftarkan diri. Terpikir di otak rakyat, lokak mati konyol ini. Mana mau dapat putri raja naik tower suruh nganjluk, matilah. Ini logikanya, akalnya. Cetek pikirannya. Cintanya baru dipulut. Sebatas pengakuan cinta, cinta dengan Laila, tapi tidak mau berkorban. Cuma digertak oleh raja gitu aja. Mau melihat siapa yang paling sungguh-sungguh, benar-benar cintanya di dalam hatinya. Pasti dia akan terlalu berkorban. Ayo siapa yang mendaftarkan hari ini untuk naik tower nganjluk dapat putri saya? Semua nunduk. Sunyi sepi. Di balik sunyi sepi, satu tiba-tiba seorang pemuda yang tidak meyakinkan, tapi betul-betul yakin. Angkat tangan dengan gagah. Saya siap Tuan Raja. Semua yang mendengar angkat kepala. Kamu pemuda apa kamu? Goblok. Mati kamu. 100 meter itu. Awasi, kau nak nganjluk, mati. Tidak dapat putri raja. Pikir-pikir dulu. Tidak masalah, mati, pergi. Yang penting dapat putri raja. Wah itu Pak, cinta buta sudah begitu. Kalau sudah cinta melekat di hati, apa katanya? Macam-macam. Tidak peduli nyawa taruhannya. Nekat. Sudah geger. Orang itu suasana berubah lagi. Masya Allah. Betul, siap. Tanda tangan, tekan. Nanti dihitung naik, sudah sampai itu dihitung terjun. Siap Tuan Raja. Ini pemuda yang handal. Tidak ada saingannya ini. Naik dengan santainya. Ngawasi terus. Mati. Siap dihitung. Wahid. Ithnain. Salah. Ini rajanya orang Arab. Wazluk. Raja lah bisik-bisik. Siapkan jaring. Jangan sampai jatuh. Itu akan jadi pengganti saya. Gertakan aja raja itu. Tidak mungkin dibiarkan oleh raja itu. Pasang jaring. Bet. Mantul. Orang ngawasin. Kalau mau itu mau aku. Inilah orang sekarang itu. Kalau mau itu aku galak tadi naik nganjluk. Kalau dipasang jaring tidak mati. Itulah gertakan ujian. Siapa yang yakin sempurna, tidak peduli nyawa taruhannya,
tidak jadi masalah. Yang penting dapat ridho raja, dapat putri raja. Ternyata dapat. Itulah dunia. Perintah-perintah Allah hanya ujian. Ini suruh nganjuk dari loteng. Kita bukan suruh nganjuk dari loteng, keluar rumah 3 hari. Angkat tangan, insya Allah. 3 hari tidak ngangkat-ngangkat, ya Allah. Bagaimana mau nikah 4 bulan? La ilaha sudah saya. Nah, makanya taskil pas ini kan. Yang cash besok bagi angkat tangan. 3 hari, Masya Allah. Pemuda tadi, Masya Allah, korbankan nyawanya siap. Bukan untuk 3 hari, Pak. Mati kalau tidak dipasang jaring. Tidak dapat raja, tidak dapat kursi raja, tidak dapat putri raja, tidak dapat. Tapi memang itu memang sudah sengaja Allah begituin. Begitulah perintah Allah. Kita digertak sedikit, tinggalkan anak bini kamu, kesibukan kamu, sawah ladang, kebun, kesibukan, tinggalkan sebentar. Cuma 4 bulan seumur hidup minimal sekali. Insya Allah. Dakwah itu menyenangkan, mengenyangkan, tidak susah. Gelek-gelek, assalamualaikum, kenalkan. Oh, kalau Nabi dilempari batu, kita dilempari apa? Tahu. Dilempari apa? Roti bolu. Masya Allah, ini dakwah umat akhir zaman, dimuliakan, dimanjakan. Saking manjanya masih tidak galak. Masya Allah, insya Allah ya. Maka ini sebarkan nanti momen bulan Mei tanggal 17-18, sampaikan kepada umat. Akan ada momen musyawarah daerah Sumatera Selatan. Pertemuan umat Islam Sumatera Selatan di Sri Gunung. Semua diajak diundang, insya Allah. Momen yang kedua ada pertemuan umat Islam se-Indonesia di Masjid Al-Indor, Temboro, Jawa Timur, Magetan. Semua kasih tahu, kita ajak untuk hadir. Target undangan guru kita adalah 400.000. Kita jadi penanggung jawab semua ini. Riso mulai malam hari ini doa angkat tangan, besok pagi gerak. Jangan doa tidak bergerak, kesurupan. Doa gerak. Sampaikan. Yang ngasih hidayah siapa? Cukup itu saja ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan, insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.